Kita bicara mengenai perkembangan industri film Indonesia. Kalau dilihat mungkin dari sejak zaman COVID, sekarang sudah luar biasa ya. Masyarakat penonton ini sudah mulai berbondong-bondong lagi ke bioskop. Ya. Banyak juga filmmaker yang membuat film-film luar biasa. Jadi optimismenya bagaimana nih melihat antusiasme Optimis penonton? banget. Secara pasar kita luar biasa. Tahun lalu kita mencetak angka penjualan untuk tiket film Indonesia tertinggi sepanjang masa. Lebih dari 80 juta untuk film Indonesia saja. Tahun ini sepertinya akan lebih tinggi. Jadi kalau kita berbicara soal kepercayaan penonton terhadap film Indonesia itu adalah all time high sekarang, paling tinggi. Jadi tinggal sekarang bagaimana cara kita menanggapinya aja sebagai filmmaker. Artinya kalau misalnya penonton sekarang memilih film Indonesia over film dari luar termasuk film Hollywood, berarti kan mereka merasa bahwa film Indonesia relevan, cerita yang disampaikan relevan. Dan mereka menyukai genre-nya, cara penyampaiannya. Cuman tetap kita nggak bisa begitu saja bilang terus ya udah kita bikin kayak gini ya terus. Karena tentunya kalau kita tidak mencoba untuk membuka terobosan baru, baik dari cara bercerita maupun cerita itu sendiri, genre-nya juga, lama-kelamaan tentunya ya bosan penonton dan akan meninggalkan film Indonesia lagi. Jadi harus selalu ada terobosan dalam film yang kita buat. Misalnya ketika kita bikin film Pengepungan di Bukit Duri kan sebuah genre yang nggak biasa, tapi kita harus bikin supaya nantinya kalau misalnya filmnya berhasil, kesempatan untuk filmmaker lain untuk membuat film dengan genre seperti itu juga terbuka lebih besar lagi. Itu baru ngomongin soal terobosan, sesuatu yang fresh setiap saat harus kita lakukan gitu ya. Yang kedua berbicara soal kualitas dari film itu sendiri. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan kepercayaan penonton dengan tidak membuat film yang kita usahakan secara craftsmanship semakin lama semakin baik, ya lama-lama kita akan ditinggalkan juga gitu. Jadi dua hal itu. Sekarang kepercayaan penonton sudah sangat tinggi banget, all time high. Tapi pertama harus ada kemauan dari kita untuk membuka terobosan-terobosan baru sehingga ruang bekerja kita, ruang berkarya kita menjadi lebih besar setiap saat. Plus kita harus menjaga kualitas baik dari segi cerita, technicalities, ya craftsmanship gitu pendeknya. Harus ada terobosan, tetap menjaga kualitas, meningkatkan kualitas. Tapi berbicara mungkin tidak dari sisi filmmaker saja ya, support mungkin dari pemerintah, dukungan dari pemerintah, langkah-langkah konkret. Bagaimana kemudian melihatnya? Kalau ini kan ada dana Indonesiana juga ya, digelontorkan untuk mendukung industri film. Langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah harus berdasarkan dari bikin assessment tentang masalahnya apa di Indonesia gitu. Masalah kita ada beberapa kan. Yang pertama mungkin yang terbesar adalah sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang bekerja di film sekarang kita masih butuh lebih banyak mereka yang punya skill set yang cukup untuk membuat film. Baik itu di kreatif ataupun di produksi gitu. Harus ada itu. Jadi harus ada usaha-usaha untuk membuat pelatihan, mudah-mudahan bisa sekolah gitu ya, yang bisa memproduksi, bisa menciptakan SDM-SDM yang bisa bekerja di perfilman dan mereka memiliki skillnya gitu. Yang kedua ada masalah distribusi, layar kita terbatas, kita punya potensi pasar yang sangat besar sekali, tapi kan layarnya masih terbatas. Jadi bagaimana pemerintah bisa membuat apakah itu policy atau insentif yang bisa membuat lebih banyak orang investor yang mau membuka layar bioskop misalnya. Tentunya kalau kita ngomongin dana is good asal diperuntukkan diberikan kepada orang yang memang membutuhkan gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang bisa bekerja di industri karena memang kebetulan film mereka film quote-unquote mainstream, gampang untuk dipasarkan, tapi juga mungkin ada beberapa film yang bergerak di stream yang lain, bergerak di jalur yang lain gitu ya. Apakah itu lebih sifatnya art house? Nah itu bisa diberikan kesempatan buat mereka juga berproduksi. Karena apa? Karena yang mereka buat nantinya akan jadi film yang membuka terobosan-terobosan itu, cara bercerita, genre dan sebagainya. Jadi pemberian dana tentunya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ada impactnya ke industri. Oke, selain pemberian dana, baru-baru ini juga kita mendengar pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengatakan siap memberantas mafia yang disebutkan ini semacam memberikan atau mengambil atau pungli yang dilakukan supaya para orang-orang yang syuting ini dimintai lokasi ya. uang. Ya, yang namanya pungli
itu harus diberantas bukan cuma di film ya, seharusnya. Jadi pungli ini udah alarm, udah red alarm, udah tet udah banget nih. Sudah terjadi, memang sering terjadi. Ya kalau kita syuting misalnya, kebetulan syuting itu kan kalau di luar negeri syutingnya di studio ya. Bukan cuma studio yang tertutup seperti ini, tapi studio luar gitu, bisa dibentuk, mau dibentuk kota, mau dibentuk jalan seperti apa, bangunan seperti apa, bisa dibuat karena ada tempatnya gitu. Tapi kalau kita di Indonesia kan syutingnya on location istilahnya. Jadi kita syuting di lokasi yang benar. Dan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kalau misalnya kita mau syuting ya kita harus tentunya mengontak yang punya tempat, kita bayar sewa, Pemda setempat, izin dan sebagainya, dan tentunya pungutan dari ormas-ormas gitu. Jadi itu sesuatu yang real banget. Dan iya sih harus diberantas. Cuman pemerintah ini kan mereka adalah pembuat kebijakan. Salah satu kebijakan yang harus diperhatikan juga adalah perpajakan untuk film. Film itu mengalami beberapa kali pajak. Kalau misalnya kita bikin film, dari mulai kita persiapan, kita sewa alat, kita bayar orangnya, krunya, pemainnya, itu sudah kena pajak. Nantinya kalau misalnya kita filmnya udah selesai, kita tayangkan di bioskop, kita akan dapat akan kena pajak daerah, pajak tontonan. Setelah filmnya selesai, by the end of the year kita juga masih kena pajak lagi gitu, pajak untuk perusahaannya. Dan jadi 3 kali perpajakan. Kalau misalnya ini bisa disimplifikasi atau paling tidak dana dari pajak tersebut dipergunakan untuk kembali orang film gitu ya, itu mungkin akan lebih terasa manfaatnya. Oke, gitu. Mudah-mudahan menjadi masukan tentunya untuk pemerintah. Tapi mungkin terakhir Bang Joko, mungkin harapan dan mungkin juga target target dari seorang Joko Anwar dan juga harapan untuk dunia perfilman Indonesia. Mungkin bisa singkat silakan. Harapan tentunya tadi itu SDM perfilman semakin banyak gitu ya. Yang kedua layar makin banyak, jadi kita nggak rebutan layar gitu. Perpajakan untuk film juga disimplifikasi dan lebih meringankan, mungkin ada insentif gitu ya. Dan ya pungutan liar jangan sampai ada lagi. Dan film itu adalah lokomotif untuk soft power suatu negara gitu. Kalau misalnya kita ingin menjadi bangsa yang bisa melakukan penetrasi pasar buat produk-produk kita, kan orang harus kenal dulu dengan kita Indonesia gitu. Nah, film itu adalah medium yang sangat tepat sekali untuk bisa kita gunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Bukan budaya, maksudnya budaya-budaya yang harus tarian tradisional dan sebagainya, tapi ya Indonesia itu sendiri, image-nya gitu. Sehingga orang akan tertarik untuk membeli produk kita atau tertarik untuk datang ke Indonesia untuk bisa menikmati pariwisatanya gitu. Jadi film itu lengkap banget dan bisa dijadikan, dan buktinya udah banyak ya negara-negara misalnya kayak Korea gitu kan. Semua orang suka gila-gila Korea karena mereka suka filmnya, suka drama Koreanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin seperti itu, harus ada sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Jadi harus duduk bareng, jangan one sided untuk membuat policy atau kebijakan. Duduk bareng kita bicarakan masalahnya apa, dan kebijakan harus berdasarkan problem solving dari apa yang dialami oleh perfilman. Harapan kita bersama tentunya. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Joko Terima kasih sudah diundang bersama kami di One on One. Sehat selalu, sukses kita nantikan karya-karya selanjutnya. Dan pembicaraan tadi menutup perjumpaan kita di One on One. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.